Halo, perkenalkan nama saya Rizky Mandela dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2020. Saya juga sebagai anggota Divisi Pendidikan Pelatihan Minat dan Bakat Forkom Bidik Misi KIPKA Unila 2022. Di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa penjelasan dari MT-PKM, seperti apa itu PKM, tujuan, dan seputar lainnya. PKM merupakan program yang diselenggarakan oleh Kemendikbud dengan skala nasional sebagai sarana untuk menumbuhkan, mewadahi, dan mewujudkan ide kreatif serta inovatif dari mahasiswa. Proposal PKM ini diangkat dari permasalahan-permasalahan dalam masyarakat seperti isu terkini dan menemukan cara dari penyelesaian masalah tersebut. Adapun tujuan dari PKM ini, mahasiswa perlu mengikuti PKM untuk mengembangkan diri dan mengembangkan sumber manusia yang berkualitas dan melahirkan lulusan yang unggul, kompetitif, adaptif, fleksibel, produktif, berdaya saing dengan karakter Pancasila. PKM sendiri terbagi ke dalam 8 bidang. Yang pertama ada PKM Riset Eksakta atau PKM RE. Yang kedua ada PKM Riset Eksakta Humaniora atau PKM RSH. Yang ketiga ada PKM Kewirausahaan atau PKMK. Yang keempat ada PKM Pengabdian pada Masyarakat atau PKMPM. Yang kelima ada PKM Penerapan Iptek atau PKMPI. Yang keenam ada PKM Karsa Cipta atau PKMKC. Yang ketujuh ada PKM Karya Inovatif atau PKMKI, dan yang terakhir ada PKM Video Gagasan Konstruktif atau PKM VGK. PKM ini biasanya diadakan pada bulan Maret, sehingga untuk mahasiswa baru dapat membuat PKM di awal tahun atau semester selanjutnya. Dengan diadakannya pelatihan PKM ini agar mahasiswa memiliki persiapan dalam pembuatan PKM dan sudah mengerti alur pembuatan PKM tersebut. Nah, selanjutnya ada timeline pembuatan PKM. Yang pertama ada tahap pengajuan. Tahap pengajuan ini dilakukan dengan cara submit proposal. Perkiraan pada bulan Maret ataupun April. Proposal yang telah dibuat oleh tim dan sesuai dengan panduan dapat diunggah ke web simbelmawa.kemendikbud.go.id. Lalu yang kedua ada tahap pendanaan. Yang ketiga ada pelaksanaan PKM pada bulan Juni. Dan yang keempat ada apabila PKM lolos dan mendapat pendanaan, maka tim akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang ada di dalam PKM. Selanjutnya ada tahap 2. Di tahap 2 ini merupakan tahap PKP2 atau tahap MONEF. Meliputi 4 hal. Yang pertama, presentasi hasil pelaksanaan dan penilaian kemajuan pelaksanaan PKM untuk menentukan apakah PKM ini lolos PIMNAS atau tidak lolos ke PIMNAS. Lalu yang kedua, presentasi untuk menentukan apakah PKM ini lolos PIMNAS atau tidak. Yang ketiga, teknik presentasi, penyajian dan juga penyajian data dan teamwork. Ini perlu diperhatikan dalam presentasi. Dan yang terakhir ada PIMNAS. Lalu tahap yang ketiga ada tahap final. Nah, apabila dinyatakan lolos PKM, maka PKM dari tim ini akan bersaing dengan tim dari universitas lain untuk menentukan juara nasional di PIMNAS. Di dalam pembuatan PKM, waktu pelaksanaan dilakukan secara 4 bulan dan telah terjadwal mengenai kegiatan dari awal pelaksanaan hingga pelaksanaan tersebut selesai. Pada tahun 2021, sebanyak 7,70% PKM lolos dan mendapatkan pendanaan,
Sedangkan pada tahun ini hanya sebanyak 5,14% saja judul PKM yang mendapatkan pendanaan. Nah, di sini ada 7 langkah agar dapat lolos pendanaan PKM. Yang pertama, sudah pasti ada niat dan juga komitmen. Lalu yang kedua, mahasiswa harus memiliki niat yang kuat dan komitmen untuk membuat PKM dengan baik dan benar, serta sungguh-sungguh dalam membuat PKM ini. Nah, PKM ini sangat penting untuk menambah wawasan dan juga relasi dari mahasiswa. Lalu yang ketiga, ada mahasiswa harus tahu mengenai hal-hal yang berkaitan dengan PKM. Yang keempat, ide yang menarik serta out of the box seperti itu akan menarik minat dari para juri seperti itu. Tentunya akan memudahkan kita untuk dapat lolos jika ide yang kita keluarkan itu menarik dan lain dari kelompok yang lainnya. Yang kelima itu unik, inovatif, keterbaruan dan juga solutif. Lalu yang keenam, ide ini mempunyai urgensi dan berhubungan dengan SDGs. Lalu yang terakhir, yang ketujuh adalah ide dari PKM ini mengangkat komoditas-komoditas lokal. Judul PKM atau PKM yang kita buat lolos pendanaan, maka profit yang didapat akan menjadi hak tim dan didata beberapa omset yang didapatkan dalam kegiatan. Dana ini dimanfaatkan secara maksimal dalam pelaksanaan program dengan disertai laporan pengeluaran dana. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semangat dalam membuat proposal. Mudah-mudahan kalian dapat memberikan yang terbaik melalui PKM ini. Sekian, terima kasih.